Bab 10. Hari-hari berlalu Setia tetap sama. Tidak ada sedikit pun yang ditunjukkannya pada Sasi yang tengah mengandung buah hatinya. Di hari libur bahkan Setia memilih keluar dengan alasan banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya. Siang itu Sasi keluar rumah, pergi ke mal berusaha mengusir rasa bosan dan jenuhnya di rumah. Setelah puas berbelanja Sasi pun bergegas pulang. Langkahnya terhenti di pintu keluar, melihat hujan deras yang ternyata sudah turun sejak tadi. Sasi termenung sesaat. Tiba-tiba ia teringat pada kantor tempat Renata bekerja. Renata pernah memberitahukannya. Apa aku ke kantor Kak Renata saja ya? Gumamnya. Renata mengatakan jika kantornya tidak jauh dari mal tersebut. Sasi pun segera memberhentikan taksi yang melintas. Ke alamat ini ya Pak. Sasi menunjukkan alamat yang tertulis di ponselnya. Sang supir mengerutkan dahinya. Baik Mbak. Taksi itu melaju dengan kecepatan sedang. Sudah sampai Mbak, ujar sang supir memberhentikan kendaraannya. Di sini, Sasi terbelalak melihat gedung kosong di hadapannya. Bapak tidak salah. Tidak Mbak, jika mengikuti alamat yang tertulis memang di sini alamatnya. Jelas sang supir yakin. Sasi bingung. Mengapa alamat yang diberikan Renata justru mengarah pada gedung kosong? Ya sudah ya Pak, terima kasih. Sasi pun turun dari taksi tersebut. Masih dengan wajah bingungnya ia bergegas menghubungi Renata. Renata, ya Sas, ada apa? Sasi, Kak, aku ke kantor kakak. Apa kakak salah memberi alamat? Kenapa mengarah pada gedung kosong? Renata, kamu ke kantorku. Suara Renata terdengar gitu terkejut. Sasi, iya Kak. Renata, Sas, aku sedang bersama teman-temanku. Nanti aku hubungi lagi ya. Renata menutup teleponnya. Sasi menghela nafas kecewa. Tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Renata, ia pun memutuskan untuk pulang. Sasi, kamu sudah pulang? Tegur ibu setibanya di rumah. Sudah Bu. Sasi menghampiri ibu yang tengah duduk di ruang tengah, mencium punggung tangannya, meletakkan belanjaannya di meja. Kamu kenapa? Melihat Sasi yang termenung duduk di sebelahnya, Sasi tersentak dari lamunannya. Ia memang masih memikirkan soal kantor Renata yang tidak ditemuinya. Bu, tadi aku ke kantor Kak Rena, dan ternyata alamat yang diberikan Kak Rena mengarah pada gedung kosong. Ujar Sasi menjelaskan hal tersebut pada ibunya. Gedung kosong, maksudmu? Ibu menatap Sasi tidak mengerti. Iya Bu. Kantor Kak Rena tidak ada. Apa mungkin Kak Rena memang tidak bekerja? Assalamualaikum. Belum sempat ibu menanggapi terdengar suara salam dengan pintu utama yang terbuka. Renata, Setia kalian pulang bersama. Tegur ibu melihat kedua masuk ke rumah. Tadi aku melihat Rena menunggu hujan di depan kantornya, jadi aku mengajaknya pulang bersama. Setia menjelaskan. Kak Rena tadi aku ke kantor. Oh ya Sasi, maaf aku salah memberikan alamat. Sela Renata cepat. Sasi pun tak lagi bertanya, walau terselip kejanggalan di hatinya. Ya sudah kalian mandi. Kita makan bersama, ujar lembut ibu. Sasi pun mengikuti Setia yang masuk ke kamar. Tanpa mengucapkan apapun Setia bergegas mandi. Selesai mandi Setia bersantai di tepi ranjang dengan gawai di tangannya. Senyum tersunging di sudut bibirnya, entah dengan siapa Setia berkirim pesan. Sasi tak lagi berhak menyentuh ponsel suaminya. Sasi merasa seperti tengah bersama orang asing namun tinggal seatap. Mas, lihat baju ini bagus tidak? Sasi menunjukkan baju yang baru saja dibelinya. Jawab Setia singkat. Tanpa menoleh, menurutmu lebih bagus mana? Sasi mengambil satu baju lagi dalam paper bag yang tergeletak di ranjang, menunjukkannya pada Setia. Tapi jangankan berkomentar, menoleh pun tidak. Mas, Sasi berteriak. Sikap Setia benar-benar menyulut emosinya setiap saat. Setia yang terlonjak kaget pun menoleh. Tidak bisakah kau melihat keberadaanku? Lirih Sasi dengan bola mata yang mulai berembun. Kau hanya meminta pendapatku kan? Ya bajumu bagus, jawab Setia dengan wajah tenang tanpa rasa bersalah, berdiri dari duduknya. Mas, Sasi mencekal lengan Setia. Sampai kapan kamu terus bersikap seperti ini? Apa tidak bisa kamu menunjukkan kepedulianmu padaku sedikit saja, atau meluangkan waktumu untukku? Aku butuh itu,
ujar Sasi dengan nada bergetar, bergegas menghapus air matanya yang terjatuh. Tidak ingin terlihat lemah walau nyatanya kini ia memang tengah mengemis cinta dari suaminya sendiri. Apa kau sudah tidak mencintaiku? Dengan bola mata yang sudah memerah Sasi menatap lekat pria yang masih sangat dicintainya itu. Jika aku sudah tidak mencintaimu, aku pasti sudah menceraikanmu. Balas Setia singkat. Sasi mengendurkan tangannya di lengan suaminya itu. Setia berlalu pergi keluar kamar. Sasi terduduk lemas di tepi ranjang. Menghela nafasnya berkali-kali berusaha mengurangi rasa sesak yang bergelayut di dada. Air mata yang sedari tadi ditahannya tumpah juga. Sasi menangis terisak. Pernyataan Setia mengatakan jika ia masih mencintai Sasi, tapi perilakunya tidak menunjukkan itu. Selingkuh. Kalimat itu yang akhir-akhir ini terus membayanginya. Apa mungkin Setia benar-benar tengah selingkuh di belakangnya kini? Sasi meraih ponselnya. Kembali membaca pesan dari Lita yang mengatakan jika Setia tengah keluar dari klinik bersama wanita yang selalu menunggunya di kampus. Juga Setia yang masuk ke dalam hotel bersama wanita. Pernyataan-pernyataan dari Lita tersebut yang semakin menguatkan dugaannya. Aku harus membuktikannya sendiri. Tidak ingin terus diluputi kegundahan. Keesokan harinya diam-diam Sasi mengikuti Setia. Siang itu Sasi melihat Setia yang baru keluar dari kampus, menuju parkiran lalu melajukan mobil Sasi pun bergegas menaiki taksi. Ikuti mobil itu Pak, perintah Sasi pada sang supir seraya menuju mobil Setia. Baik Mbak, jawab patuh sang supir. Dengan hati-hati mengikuti mobil berwarna putih itu. Sasi meremas telapak tangannya gelisah. Terus memperhatikan kemana mobil Setia melaju. Bola mata Sasi melebar melihat mobil itu memasuki parkiran sebuah apartemen. Berhenti Pak, seru Sasi. Sang supir pun spontan menginjak rem. Dengan terburu-buru Sasi menyerahkan argo taksi, dan menunggu Setia di lobi apartemen. Dengan menggunakan masker ia menutupi wajahnya berharap Setia tidak mengenalinya. Jemari Sasi kini bergetar. Pikirannya berkecamuk membayangkan siapa yang akan Setia temui di apartemen. Bagaimana jika ia akan menemui wanita? Membayangkannya saja Sasi tidak sanggup. Tidak lama kemudian dari kejauhan, tampak Setia yang berjalan masuk ke dalam lobi. Sasi menundukkan kepalanya takut jika Setia melihatnya. Ekor mata Sasi melirik Setia yang ternyata tidak berjalan menuju meja resepsionis, melainkan masuk ke dalam kafe yang berada di dalam apartemen tersebut. Letak kafe itu berseberangan dengan lobi. Dari kejauhan Sasi terus memperhatikan Setia yang tengah duduk di kafe tersebut, seperti tengah menunggu seseorang. Menit berikutnya tampak seorang pria menghampiri Setia. Mereka tampak mengobrol akrab untuk beberapa saat. Sasi menghela nafas lega karena Setia menemui seorang pria. Namun tidak lama kemudian pria itu berdiri dari duduknya, seperti berpamitan. Pria itu benar-benar pergi. Sepertinya mereka hanya sedikit membicarakan suatu hal. Selanjutnya Sasi melihat Setia yang kini berjalan ke arahnya. Sasi kembali menundukkan kepalanya. Ternyata Setia berjalan melewati meja resepsionis, melenggang masuk ke dalam apartemen. Sasi bergegas melangkah, hendak mengejar Setia namun tiba-tiba langkahnya terhenti mendadak perutnya terasa sakit. Dengan setengah membungkuk Sasi memegangi perutnya. Sakit sekali, rintih Sasi. Tetap memperhatikan Setia yang terus berjalan menuju kamar apartemen. Mbak kenapa? Tanya seorang wanita menghampiri Sasi. Perutku sakit sekali, rintih Sasi kembali. Sakit, mari Mbak saya antar ke klinik. Tawar wanita tersebut menatap khawatir wajah Sasi yang memucat. Tidak usah, saya bisa naik taksi. Ya sudah, mari saya antar. Dengan cekatan wanita itu segera memapah Sasi keluar dari apartemen. Setia sudah tidak terlihat di pandangannya. Rasa sakit dan resah itu menjadi satu.